Iblis itu punya ilmu. Iblis bukan tidak berilmu. Iblis itu berilmu. Dan menariknya, iblis juga punya iman, mengesahkan Allah. Bahkan iblis tidak pernah mempersekutukan Allah. Jangan lupa itu, iblis punya iman. Di mana iblis tidak pernah dan tidak akan pernah mau untuk mempersekutukan Allah. Kenapa? Karena iblis punya ilmu, tahu betul kalau Allah itu Maha Esa. Kalau Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, saudara. Tapi iblis tidak punya akhlak, ya kawan. Ini yang jadi persoalan. Ilmu dia punya, iman dia punya, tapi akhlak nggak ada, nggak punya adab, saudara. Sekarang mana bukti kalau iblis itu punya ilmu, saudara? Nah, buktinya, saudara, kalau kita buka Al-Quranul Karim, saudara, surat Al-Anfal ayat 48. Tatkala Allah menceritakan bagaimana iblis dan pasukannya, saudara, itu menggoda orang-orang yang tersesat jalan untuk terus berjuang membela kesesatannya, saudara. Yang digambarkan oleh iblis seolah-olah perjuangan mereka itu memperjuangkan kebenaran. Tapi begitu mereka sudah tersesat, saudara, apa yang terjadi? Waqala ini Allah menceritakan dalam Al-Quran. Maka iblis itu berkata, inni bari'um minhu. Kata iblis apa? Aku melepas diri daripada kesesatan mereka. Aku melepas diri daripada kemusyrikan mereka. Inni ara ma la tarawna. Aku melihat, saudara, yang kalian tidak lihat. Inni akhafullah, kata iblis. Sesungguhnya aku ini takut kepada Allah. Wallahu syadidul iqab. Dan Allah maha pedih siksanya. Ibadallah. Jadi iblis ini habis ngegoda orang buat sesat, buat musyrik. Begitu udah sesat dia lari. Ya Allah, anda nggak tanggung jawab, ya Allah. Enak aja tuh iblis. Udah gitu dia ngaku apa? Ini akhafullah, anda takut sama Allah. Memang iblis nggak berani kepada Allah, ya ikhwan. Jadi iblis punya ilmu, dia tahu siapa itu Allah. Iblis tahu Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Besar, Allah itu Maha Kuasa. Iblis tahu ada ilmu, saudara. Bukan tidak punya ilmu, saudara. Dan iblis juga punya iman, lihat. Imannya apa? Dia nggak mau mempersekutukan Allah. Manusia digoda untuk mempersekutukan Allah. Begitu manusia nyembah berhala, iblis lari. Anda nggak tanggung jawab, ya Allah. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Berarti iblis ada ilmu gak? Iman? Apa yang dia nggak punya? Adab, akhlak nggak punya, saudara. Nah, mana bukti dia tidak punya akhlak, dia tidak punya adab? Allah yang menceritakan dalam Al-Quranul Karim, saudara. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah, faqala ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Jadi Allah menyatakan, tatkala kami perintahkan, kami katakan kepada para malaikat, apa yang dikatakan oleh Allah, usjudu, sujudlah kalian semua li Adam, kepada Adam. Fasajadu, malaikat sam'an wa ta'ah, dengar perintah Allah, taat, mereka semua sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Ada apa dengan iblis? Aba wastakbar, dia menolak dan dia takabur, sombong. Nah, sekarang saya tanya, Allah perintah, iblis nolak. Akhlak tidak itu? Nggak punya akhlak, ya ikhwan. Jangankan diperintah Allah, kita diperintah orang tua kita dalam hal yang baik, kita nggak patuh, kita nggak punya akhlak. Apalagi kalau diperintah oleh Allah. Iblis nggak punya akhlak, Allah perintah dia tolak. Udah gitu dia sombong. Orang kalau sombong berarti akhlaknya bagus gak? Nggak bagus, ya ikhwan. Jadi ayat ini menginformasikan kepada kita, iblis itu nggak punya akhlak, nggak punya adab yang baik, ya ikhwan. Allah perintah, dia tolak. Bahkan dia semakin sombong. Udah gitu apa? Ngedebat pakai logika. Allah didebat pakai logika, ya ikhwan. Apa dia katakan? Sebagaimana Allah ceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 12.
Saudara, iblis mengatakan tatkala diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, apa kata iblis? Qala ana khairum minhu. Ya Allah, ana lebih bagus dari dia, ana lebih baik dari Adam. Kenapa? Khalaqtani min nar, engkau menciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah. Tin, tanah liat ya kawan. Nah ini berarti saudara, iblis ngedebat siapa itu? Debat Allah. Pakai argumentasi gak? Pakai argumentasi. Pakai argumentasi. Saya lebih baik dari dia, saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah, bagaimana aku sujud kepada dia? Aku lebih baik dari dia. Jadi yang membangkang pertama kali pakai logika di depan Allah tuh iblis ya kawan. Nah, jadi pakai logika berarti sekali lagi saya tanya, berarti iblis punya ilmu nggak? Punya. Cuman apa yang dia nggak punya? Akhlak, adab nggak punya ya kawan. Allah dilawan, Allah didebat. Padahal dia tahu Allah maha pandai, Allah maha berilmu, Allah maha mengetahui, Allah serba maha saudara dalam segala sesuatu. Ternyata tetap dilawan oleh iblis. Nah, maka itu saudara, dalam hal ini saya jadi ingat pesan amanat Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi di Kuitang ya ikhwan. Al-Habib Ali ini pernah mengatakan, saya heran saudara, iblis itu disuruh sujud kepada Adam nggak mau, tapi sekarang umat manusia disuruh sujud kepada Allah nggak mau. Ini kira-kira lebih besar mana nih persoalannya saudara? Iblis disuruh sujud kepada Allah sujud, disuruh sujud kepada Adam nggak mau. Ini manusia disuruh sujud kepada Allah nggak mau. Kayaknya lebih keras kepala dari iblis manusia saudara. Hati-hati tuh yang nggak sholat, hati-hati, hati-hati yang nggak sholat. Jadi yang nggak sholat ini berguru kepada iblis. Ya pantas, pantas. Kenapa? Karena ada pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencingin guru. Itu guru kencing berdiri, murid kencing berlari, tuh jadul tuh. Itu peribahasa zaman dulu. Peribahasa zaman sekarang guru kencing berdiri, murid kencingin guru. Jadi kalau bergurunya sama setan begitu, setan gak mau sujud kepada Adam, padahal sujud kepada Allah mau. Nah manusia ada yang berguru kepada setan, hatta sama Allah dan gak mau sujud ya kuat. Na'udzubillah min dzalik.